pemimpin itu seharusnya menyampaikan bahwasanya memang harus menyampaikan kalimat penenang, tapi harus menyampaikan juga terkait solusi konkret yang akan dilakukan oleh pemerintah negara kita ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Kama, Kata Mahasiswa. Belum mahasiswa namanya kalau belum nonton Kama. Bersama aku, Restiana Junita, selaku host yang akan menemani Anda semua dalam pembahasan Kama pada episode kali ini. Baik Sobat DKTV, belakangan ini ada satu isu yang bikin dompet kita semua ikut ketar-ketir. Bahwasannya harga dolar yang terus melonjak dan lemahnya harga rupiah kita. Nah, Prabowo Subianto pun sudah akan bicara soal ini. Kali ini kita nggak cuma bahas ini hanya di layar HP, tapi kita hadirkan langsung narasumber yang paham terkait pembahasan kita pada episode kali ini. Nah, Sobat DKTV, kali ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Bang Muhammad Iqbal Putra. Beliau merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Saat ini beliau menjabat sebagai Wali Kota HMD IAIN FIS 2026. Beliau juga memiliki segudang prestasi, yaitu pernah mendapatkan juara 2 lomba debat se-Sumatera Barat pada tahun 2025. Nah, langsung saja kita sapa narasumber kita pada kali ini. Halo Bang, apa kabar Bang? Halo Kak. Oke. Kalau boleh tahu, apa sih Bang kesibukan Abang akhir-akhir ini? Kalau untuk kesibukan mungkin sebagai mahasiswa tentu punya kesibukan ya Kak. Kesibukan dengan tugas kuliah misalnya, tambah lagi sekarang udah semester 6 ya Kak. Kan lumayan juga udah padat tuh tugas kuliah tuh. Dan Metopen dan lain-lain. Di samping itu juga sekarang sebagai wali kota tentunya juga mengurus kesibukan organisasi, tentunya pemimpin organisasi. Kita juga punya agenda-agenda rapat yang harus diselesaikan, punya program kerja yang harus dituntaskan untuk tahun ini Kak. Kurang lebih seperti itu ya kesibukannya akhir-akhir ini Kak. Nah, langsung saja nih Bang, pada pembahasan kali ini kita membahas tentang lonjaknya harga dolar dan lemahnya harga rupiah gitu. Yang pastinya ada di benak kita semua sebenarnya nih Bang. Kenapa sih nilai rupiah itu bisa melemah? Dan juga faktor utama yang bisa menyebabkan ini bisa terjadi nih Bang? Mungkin saat ini ya, kalau berbicara soal ahli, mungkin saya bukan ahlinya, mungkin lebih cocok kepada kawan-kawan mahasiswa di mahasiswa Fakultas Ekonomi, tentunya mungkin dari kakak juga lebih ahli sebagai di bagian ini. Tapi sebagai seorang mahasiswa yang akan harusnya kita melek terhadap isu-isu yang beredar di negara kita ini, terutama di negara Indonesia. Mungkin kita bisa lihat ya Kak, kemarin tuh isunya viral mungkin karena pidato Pak Presiden kita ya Kak. Mungkin berseliweran di FYP kita, terus berseliweran di media sosial juga. Kalau menurut pandangan saya sebagai seorang mahasiswa yang akan mencoba memperhatikan isu-isu ini, menurut saya ada dua faktor kenapa rupiah bisa melemah. Yang pertama itu ada faktor eksternal. Eksternal itu adalah ketika penguatan suku bunga yang dilontarkan oleh negara Amerika Serikat, sehingga dari suku bunga tersebut negara Amerika Serikat banyak investor masuk kepada mereka. Jadi dari investor yang masuk terhadap suku bunga tersebut, maka itulah yang menyebabkan dolar menguat gitu. Jadi kalau untuk di bagian internal kita itu berasal dari dalam kita sendiri di negara kita Indonesia. Yang pertama tuh kenapa dolar bisa menguat? Karena kita masih ketergantungan gitu. Ketergantungannya di bagian mana? Misalnya di bagian impor. Kita tidak bisa mencukupi seluruh energi yang dibutuhkan untuk negara kita ini. Jadi ketika kita impor, otomatis kita menggunakan dolar. Jadi impor bahan-bahan yang masukkan yang dirasakan masyarakat. Misalnya gandum yang selalu kita impor tuh kita menggunakan dolar. Itulah salah satu contoh kenapa dolar bisa menguat dan rupiah, tekanan terhadap rupiah ini masih ada gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu Kak untuk pertanyaan pertamanya. Nah selanjutnya nih Bang, ada yang perlu kita luruskan juga nih, yaitu dampak kenaikan dolar ini hanya dirasakan oleh negara Indonesia saja, atau bisa jadi ini merupakan fenomena ekonomi global yang bisa dirasakan oleh negara-negara luar gitu. Kalau berbicara mengenai dampak, apakah dampak ini hanya untuk Indonesia saja? Tidak, tentu tidak kan Kak. Penguatan suku bunga tadi itu yang disampaikan oleh Amerika Serikat tadi, itu secara tidak langsung juga akan berdampak terhadap negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang contohnya seperti apa? Negara kita Indonesia,
Cina, India, dan negara-negara lainnya yang masih negara berkembang. Tetapi, apakah kita biarkan saja hal ini? Tentu tidak. Di antara semua negara Asia tersebut, kenapa hanya Indonesia yang menjadi mata uang terlemah saat ini gitu, Kak? Jadi, semua orang merasakannya, tapi kita tidak boleh membiarkan hal tersebut terjadi gitu. Kenapa kita yang paling bawah gitu, Kak? Padahal negara Asia itu negara banyak. Negara kita di bawah oleh negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Thailand, kita masih berada di bawah mereka gitu, terkait nilai tukar dolar ini gitu. Ini tidak bisa kita wajarkan begitu saja, dan ini harusnya menjadi perhatian kita bersama tentunya, Kak, terkait isu-isu ini. Gitu. Nah, kalau kita bicara soal dampak gitu Bang, apa saja yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan juga negara secara keseluruhan akibat lemahnya rupiah ini? Apakah dampak ini dirasakan oleh semua kalangan Bang? Kalau berbicara mengenai dampak, mungkin pandangan saya pribadi, dampaknya ini pasti ada yang menguntungkan dan tentunya pasti akan banyak yang merugikan terlebih ya, Kak. Menguntungkannya, kita berbicara menguntungkan terlebih dahulu, Kak. Menguntungkannya mungkin kita bisa lihat di mana ketika dolar menguat, tentunya ekspor kita tentu juga punya barang-barang komoditas ekspor yang sangat dibutuhkan oleh negara lain itu. Jadi ketika kita mengekspor negara lain, tentunya hasil uang mengenai ekspor tadi dalam bentuk dolar juga akan lebih terasa kepada kita yang memiliki komoditas ekspor tentunya. Tapi apakah ekspor ini akan berbeda atau lebih menguntungkan di negara kita ini? Tentu tidak ya, Kak dan teman-teman semuanya mungkin yang menonton siaran ini. Ekspor itu tidak semua orang bisa merasakannya. Tidak merata lah orang yang mendapatkan atau merasakan dampak dari ekspor ini. Ekspor ini mungkin dirasakan atau didapatkan oleh beberapa swasta atau yang mengelola komunitas utama mengenai ekspor kita ini. Tapi dampak yang paling serius yang mungkin kita alami adalah dampaknya kepada negara. Tentunya ada hal-hal merugikan terhadap nilai tukar dolar rupiah ini. Berbicara hal tadi itu, ketika dolar menguat, negara tentu akan merasakan jauh lebih banyak dampak merugikannya itu. Contohnya di mana itu? Contohnya ketika kita tidak lagi mampu mengintervensi pasar, sehingga nilai tukar kita ini ibaratnya tidak ada artinya lagi bagi negara-negara luar sana. Sedangkan kita punya hubungan-hubungan yang baik dengan negara sana, kita butuh transaksional di sana. Itulah kenapa nilai tukar rupiah ini harus tetap dijaga stabilitas dan kekuatannya di dalam pasar-pasar ekonomi kita, Kak. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu ya, Kak. Nah juga nih Bang, tadi mengenai tanggapan Presiden Subianto yang bicara soal yang lagi viral itu kan, bagaimana tanggapan Abang dari sudut pandang Abang terkait yang disampaikan beliau tuh Bang? Apakah ada solusi yang konkret juga jika yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi harga dolar ini? Mungkin salah satu alasan video ini adalah karena kita teman-teman semuanya pemerhati media sosial, kita Gen Z tentunya bermain media sosial kan, Kak. Video ini sempat viral dan naik di beberapa media. Pak Prabowo Subianto mengatakan, RI 1-nya Indonesia mengatakan bahwasanya orang rakyat desa nggak pakai dolar kok. Tapi mengenai hal ini, memang yang harus dilakukan oleh pemerintah kita itu adalah memberikan penenang, tapi tidak pantas rasanya ketika RI 1 menyampaikan kalimat penenang seperti itu, tapi tidak menyampaikan solusi ataupun roadmap yang jelas mengenai nilai tukar uang kita ini. Gitu. Jadi masyarakat atau menganggapnya itu adalah cuma kalimat penenang biasa di tengah fakta data yang kita dapatkan bahwasanya sekarang nilai tukar dolar rupiah itu mencapai angka 17.000 lebih, sekarang malah sekitar 17.500 atau 17.700 untuk sekarang ini. Seharusnya mungkin sebagai Bapak RI 1 kita, sebagai pemimpin tertinggi di negara ini, mungkin maksudnya bercanda mungkin ya, tapi kita pemimpin itu seharusnya menyampaikan bahwasanya memang harus menyampaikan kalimat penenang, tapi harus menyampaikan juga terkait solusi konkret yang akan dilakukan oleh pemerintah negara kita ini. Gitu. Misalnya, membuat roadmap yang jelas kemana arah kebijakan ini akan dilakukan, intervensi seperti apa yang dilakukan sehingga penguatan ini bisa dilakukan, dan bagaimana nantinya BI ini, Bank Sentral kita ini ada program, karena yang menjaga stabilitas keuangan kita kan di bank sentralnya kita, Kak, di Bank Indonesia gitu.
Nah, Terus solusi konkret yang diharapkan itu adalah dari pemerintahan kita lah khususnya, tidak mungkin RI satu yang mengelola semuanya. Pemerintahan kita harusnya membuat roadmap yang jelas, memperkuat ekspor kita misalnya, dan mengurangi impor yang bisa kita kurangi, kita kurangi lagi itu. Dan bagaimana supaya daya beli masyarakat itu lebih ke membeli barang produk lokal kita, Kak, sehingga nilai mata uang kita ini bisa ditekan kembali. Dan Bank Sentral tadi, Bank Indonesia, silakan mungkin perbaiki lagi lah terkait bagaimana intervensi pasar lakukan agar perkendalian uang di negara kita itu bisa lebih kuat lagi untuk kedepannya. Nah, jika kondisi itu terus memburuk Bang, tidak segera ditangani, apakah dampak paling berbahaya yang bisa saja kita dapatkan itu Bang? Mungkin dampak paling berbahaya adalah efek domino ya nantinya, Kak. Efek domino ini adalah ketika 3 pengendalian terbesar kita bisa lakukan. Yang pertama, akan ada inflasi tinggi tentunya. Inflasi tinggi menyebabkan harga barang semuanya menjadi mahal dan naik tentunya. Inflasi yang besar-besaran membuat nilai tukar rupiah itu tidak ada artinya, bahkan negara Zimbabwe bahkan hanya untuk membeli sekeranjang telur lah harus membawa uang sebanyak segerobak ke sana misalnya. Tentunya kita tidak ingin hal ini terjadi itu. Ini salah satu contoh bentuk inflasi yang sudah dialami oleh negara-negara yang dipercontohkan dan diperlihatkan kepada kita. Selanjutnya mungkin akan ada bunga utang negara yang akan terus naik tentunya. Ketika dolar menguat, tentu kita juga punya utang negara yang berupa bentuk dolar. Jadi utang tersebut akan terus membengkak dan membuat cadangan devisa negara kita habis. Mungkin selanjutnya efek yang ketiga ini ya, efek domino ini saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Dan yang ketiga adalah krisis moneter, itu mungkin dampak yang paling buruk, dan tentu saja amin-amin ini tidak bisa kita aminkan. Kita harus membantu bersama untuk menghindari dampak-dampak paling buruk ini gitu, Kak. Nah juga ada salah satu statement nih Bang mengenai yang beredar di kalangan netizen tadi, yaitu melemahnya harga rupiah itu yaitu mencerminkan ekonomi kita tuh masih terlalu sangat bergantung pada barang impor. Apakah Abang setuju dengan statement itu? Statement ketika negara kita masih sangat bergantung karena tersebut, mungkin jika berkata setuju atau tidak, saya akan lebih berat ke arah setuju, tapi tentu pemerintah kita juga harus berusaha untuk memperbaiki hal tersebut. Impor bagaimana yang kita ketergantungan di sana misalnya kita ketergantungan di bagian gandum atau masalah pupuk yang tidak bisa kita produksi sendiri gitu, sehingga kita harus mengimpor dari negara lain gitu. Jadi ketika kita mengimpor tersebut, negara Indonesia secara tidak langsung menggunakan dolar untuk penggunaan impor tersebut. Jadi di sanalah mungkin saat ini negara Indonesia, mungkin negara kita memang akan sangat kaya, tapi kita tidak mampu mengolah hal-hal yang kita punya di negeri kita ini sendiri gitu, Kak. Misalnya saja nikel gitu. Kita tidak punya pabrik olahan terbesar yang bisa mengolah nikel, sehingga nikel tersebut harus diekspor ke negara lain terlebih dahulu, diolah di negara lain, lalu kembali lagi ke negara kita dalam bentuk produk. Tapi kita tidak mampu membuat produk tersebut, Kak. Jadi ketika bumi kita sekaya-kaya ini di Indonesia, negara yang sangat akan kaya, kata orang, batu dan kayu jadi tanaman lah, Kak. Itulah yang mungkin tidak bisa kita lakukan untuk sekarang ini karena keterbatasan juga mungkin yang kita miliki, dan saat ini negara kita ini masih negara berkembang. Itulah yang kenapa kita masih akan sangat ketergantungan terhadap impor nih. Tapi semoga lah nanti pemerintahan kita atau dari pihak-pihak manapun meningkatkan ekspor kita, dan kita punya punya tempat pengolahan sendiri yang nantinya membuat kita nih tidak lagi ketergantungan akan hal-hal impor nih. Nah, sekarang mungkin Sobat DKTV semua yang menonton ini mungkin mulai khawatir gitu soal apa yang sebaiknya masyarakat, khususnya mahasiswa dan juga anak muda gitu, apa yang harus dilakukan jika harga dolar terus melonjak itu, apa langkah praktis yang sebaiknya kita sebagai masyarakat Indonesia lakukan, Bang? Berbicara mengenai dampak naiknya ini kan, dampak dan apa yang harus kita lakukan. Dampak yang paling besar tuh dirasakan adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah lah, Kak. Jadi biasanya mereka membeli harga beras dengan harga 15.000 misalnya. Lalu ketika
penguatan rupiah ini tidak ada lagi, tidak dolar menguat dan rupiah melemah, jadi bisa saja harga beras tadi yang misalnya 15.000 menjadi 19.000. Jadi kita masyarakat ke bawah cuma bisa menerima saja gitu Kak. Masyarakat menengah ke bawah. Jadi kita biasanya beli beras 15.000, sekarang harganya naik jadi 20.000. Kita beli minyak yang seharganya biasanya 10.000, sekarang menjadi 15.000. Itulah dampak yang kita rasakan. Sehingga uang yang Indonesia tadi, uang rupiah kita tadi itu ibaratnya cepat habis sekarang ya. Ibaratnya tidak ada artinya gitu. Tapi langkah kita sebagai mahasiswa adalah orang yang sangat diharapkan bangsa ini. Kita harus ada perhatian lah tibanya untuk negara kita ini. Kita harus melek akan isu ini. Kita juga harus bisa namanya untuk menyaring mana-mana berita hoax. Tentunya berita hoax juga akan berseliweran, bertebaran di mana-mana pun gitu. Kita masih saring informasinya, kita sampaikan apalagi atau komunikasikanlah bagaimana caranya kepada baik itu kepada masyarakat kita bahwasanya ini adalah hoax, ini yang perlu kita siapkan. Kita mahasiswa harus peka akan isu-isu tersebut mungkin kan. Nah nih Bang, ada juga pertanyaan yang mungkin jarang dibahas tapi penting banget untuk dibahas nih Bang. Mungkin untuk diketahui publik gitu, sampai titik angka berapa sih Bang gitu pelemahan angka rupiah ini yang dianggap mungkin fasenya udah krisis banget gitu. Jika berbicara mengenai titik angka mungkin ya Kak, angka yang paling krisis Indonesia itu tidak bisa kita tentukan angka pastinya, tapi negara tentunya pasti punya target untuk nilai tukar ini gitu. Sedangkan di tahun 2026 seharusnya pemerintah kita itu udah punya target nilai tukar tuh di angka 16.500. Artinya target pemerintahan kita untuk nilai tukar rupiah ini sudah jatuh di bawah targetnya gitu. Sekarang angka tukar rupiah itu di angka 17.000 sekian lah, 17.500 atau berapa lah kan Kak. Nah, di sanalah krisis itu mungkin terjadi gitu. Krisis itu terjadi ketika target yang sudah ditetapkan dari awal itu tidak bisa tercapai dan terlaksana gitu. Nah, di sanalah seharusnya pemerintah mulai mempersiapkan beberapa hal, langkah-langkah konkret yang harus dipersiapkan oleh pemerintah terhadap kegagalan pemerintahan kita dalam mempertahankan target kita yang awalnya segini di tahun 2026. Artinya kita bocor dari target tersebut. Silakan pemerintah mungkin bukan silakan untuk bersama diskusikan masalah ini, perbaiki lagi untuk kedepannya kita mau dibawa kemana nilai tukar rupiah ini terhadap dolar mungkin tentunya ya. Nah juga tadi bicara soal titik angka ya Bang. Kalau seandainya angka ini bisa nggak titik angka naik dolar ini tuh bisa turun atau bisa jadi naik nih Bang, untuk apalagi kita yang lemahnya rupiah kita ini? Nilai tukar ini tentu bisa turun ya Kak. Apa solusi yang ditawarkan pemerintah tersebut? Misalnya dengan sebuah roadmap peta intervensi pasar tadi, tentunya nilai tukar rupiah disosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya kita harus menggunakan produk-produk lokal dan mengurangi penggunaan dan konsumtif terhadap produk impor. Tentu nilai tukar tadi bisa turun sehingga target awal tuh bisa kembali lagi atau bahkan lebih malah Kak. Misal bisa jadi nilai tukar rupiah sangat menguat hingga akhirnya mencapai 10.000 dengan kebersamaan atau kekompakan kita semuanya dari seluruh lapisan. Namun nilai tukar ini tentu juga bisa mencapai senaik-naiknya bahkan mencapai angka inflasi seperti yang kita alami ya Kak di tahun 1998. Bahkan saat itu negara Indonesia sampai mengalami krisis moneter, perampokan di mana-mana, kekerasan di mana-mana. Tentu kita tidak ingin mengulangi tragedi yang sama. Jadi dari sekarang tuh kita sudah harus was-was dan wanti-wanti nih Kak terkait hal-hal tersebut gitu. Jadi sehingga pemerintahan kita bisa jauh lebih siap. Mohon ini menjadi perhatian juga terhadap nilai tukar ini sehingga pemerintahan kita ini bisa lebih baik lagi lah untuk kedepannya. Nah, sebelum kita tutup sesi ini, apa sih Bang harapan Abang secara sebagai masyarakat Indonesia gitu terkait penanganan kasus kenaikan dolar dan lemahnya harga rupiah kita untuk kedepannya Bang? Mungkin harapan dari pandangan seorang mahasiswa yang peduli akan negaranya, tentu kita harus NKRI harga mati ya kan, yang digaungkan oleh presiden kita NKRI. Tapi di negara ini kita punya harapan besar juga tentunya. Kita juga ingin bagaimanapun harga-harga tersebut sehingga masyarakat kita yang dapat merasakan harga-harga normal, harga yang rasanya di bawah sebelumnya kalau bisa ya Kak. Tapi sebagai mahasiswa harapannya terutama untuk mahasiswa dulu ya Kak. Untuk mahasiswa saya berharap
mulailah kita mencoba memperhatikan lagi terkait apapun isu yang beredar terkait pemerintahan kita ini. Sebagai mahasiswa kita adalah menginisiasi ke atas dan menginterupsi ke bawah. Gitu. Inisiasi ke atas adalah kita mencoba menyampaikan beberapa hal-hal yang kita rasakan secara langsung. Kita sampaikan kita adalah perpanjangan tangan dari masyarakat kepada pemerintah. Kita bisa membangun aspirasi, kita bisa berkumpul dan berdiskusi, dan perhatikan lagi terkait isu ini. Mahasiswa menyaring informasi, dan interupsi ke bawah adalah kita perpanjangan tangan juga. Kita mencoba membantu masyarakat kita. Mahasiswa adalah orang yang akan penting lah perannya, cukup penting perannya di sini gitu. Tapi harapannya untuk pemerintahan kita, yang pertama mungkin bentuk roadmap yang jelas dan solutif, sehingga kemana kebijakan ini mau dibawa gitu Kak. Apakah dengan adanya intervensi bank sentral tadi, sehingga pengendalian uang yang beredar di negara kita ini bisa dikontrol sepenuhnya? Apakah dengan sosialisasi produk lokal tentunya kepada masyarakat, atau bahkan dengan pengendalian dan pemahaman gitu. Jadi masyarakat kita itu cuma nggak dikasih kalimat penenang aja gitu kan. Kalimatnya kalimat penenang aja kan. Tapi masyarakat disampaikan kebijakan apa yang akan coba diambil oleh pemerintah, sehingga kalimat penenang tersebut benar-benar terasa oleh negara kita gitu kan. Tidak lagi sekedar ibaratnya omong-omong ya gitu. Jadi disampaikan solusinya langsung untuk pemerintahan kita. Untuk masyarakat elemen lapisan, saya juga masyarakat, orang menengah ke bawah juga mungkin kan Kak. Terus berpandai-pandailah lagi, terus pilih-pilih produk, sehingga kita bisa membantu pemerintahan kita untuk pengendalian hal-hal ini. Mungkin itu Kak. Mungkin Bang, luar biasa sekali ya Bang. Terima kasih Abang atas pembahasan kita saat ini, atas juga penjelasannya mengenai pembahasan kenaikan harga dolar dan juga lemahnya harga rupiah. Nah, semoga ini bisa menjadi diskusi kita yang benar-benar bermanfaat bagi Sobat DKTV semua nih. Mungkin sekali lagi terima kasih banyak Bang. Nah, Sobat DKTV, dari obrolan kita pada hari ini, kita bisa ngambil pelajaran penting yang bisa kita ambil mengenai masalah ekonomi ini. Seperti ini bukan hanya urusan pemerintah saja, tetapi ini urusan kita bersama, apalagi kita masyarakat. Sebagai masyarakat Indonesia, terutamanya mahasiswa. Dan juga ketika rupiah lemah, itu bukan sekedar angka yang di layar berita saja, tetapi ini masalah kita semua. Yaitu bisa saja nilai kuliah kita naik, kantin kita juga bisa naik, dan juga rencana kita untuk masa depan itu bisa saja melonjak sangat naik gitu. Tapi yang penting kita tidak boleh menjadi generasi yang hanya bisa melangkah. Kita hanya bisa menjadi generasi yang paham dan juga kritis dan siap berkontribusi untuk sosial. Baik Sobat DKTV, itulah pembahasan lengkap kita mengenai pembahasan KAMA kita kali ini bersama narasumber hebat kita, Bang Muhammad Iqbal Putra. Terima kasih Bang, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Sobat DKTV semua yang telah menyaksikan episode KAMA kali ini. Terus saksikan program DKTV lainnya hanya di YouTube DKTV UIN Padang. Saya Restiana Junita selaku host dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.